Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, salat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan semua isinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Muslim, dan juga Imam Nasa'i. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu kembali bisa hadir di dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada Senin-Senin yang berlalu kita sudah menjelaskan keutamaan atau fadilah atau keistimewaan salat Isya berjamaah dan juga salat subuh berjamaah. Rasulullah mengatakan, siapa yang salat Isya berjamaah dan juga salat subuh berjamaah, itu bandingannya sama dengan dia salat satu malam penuh. Dia salat mulai setelah Isya sampai subuh nanti, tetapi bagi orang yang salat Isya berjamaah dan salat subuhnya berjamaah, sama pahalanya dengan orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang salat Isya berjamaah dan subuh berjamaah, maka dia akan memperoleh nanti di padang mahsyar cahaya yang sempurna. Di saat tidak adanya cahaya ketika itu, maka orang yang mengerjakan salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah akan memperoleh cahaya yang sangat terang benderang. Kemudian juga orang yang menjaga salat subuh. Salat subuh adalah setelah terbitnya fajar. Rasul pernah menggambarkan waktu fajar itu adalah waktu yang paling berkah. Jadi orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah setelah kewajibannya kepada Allah dilaksanakan, kemudian dia berusaha mencari karunia Allah di atas permukaan bumi ini, maka di sanalah tempat yang paling berkah untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salat sunat fajar. Malah Rasulullah mengatakan, salat sunat fajar itu lebih baik dari semua yang ada di dunia dan isinya semuanya. Maka lebih baik salat sunat fajar ini.
Bapak Ibu yang kami hormati, salat fajar ialah salat yang kita kerjakan setelah terbitnya fajar shadiq, setelah masuknya waktu subuh. Kalau kita berjamaah, tentu ada azannya terlebih dulu. Setelah azan selesai dikumandangkan, maka kita mengerjakan salat sunat fajar sebanyak 2 rakaat. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah mengerjakan salat sunat. Itu perhatian beliau kepada salat sunat fajar ini lebih daripada salat sunat yang lainnya itu. Inilah keutamaan fadilah dari salat sunat fajar itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat Rasulullah waktu melakukan salat sunat fajar ini, beliau selalu membaca di rakaat yang pertama itu adalah qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat yang keduanya adalah qul huwallahu ahad. Nah, inilah yang kita lihat amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, terutama di dalam melaksanakan salat sunat fajar. Jadi di rakaat yang pertama itu beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun sampai terakhir. Kemudian di rakaat yang kedua adalah qul huwallahu ahad. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi memang waktu fajar ini adalah waktu yang terbaik dalam syariat agama kita. Maka juga kita lihat Rasulullah waktu beliau salat subuh itu, beliau sebagai imam itu biasanya kalau beliau imam di salat subuh itu lebih panjang dari waktu beliau imam di salat-salat yang lainnya. Malah dalam satu hadis dikatakan oleh sahabat, Rasulullah berhenti salat itu setelah kami melihat tahu siapa saudara kami. Berarti waktu dulu itu lampu belum seperti sekarang ini. Masih banyak gelapnya dari terangnya ketika itu. Artinya apa? Menggambarkan bahwa Rasulullah kalau menjadi imam salat subuh itu ayatnya lebih panjang daripada salat sunat yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, maka oleh sebab itulah kita yang sudah tahu masalah yang seperti ini, bagaimana hendaknya dengan waktu yang masih tersisa diberikan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan ini. Kesehatan alhamdulillah walaupun tidak sempurna masih diberikan oleh Allah kepada kita. Umur alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana hendaknya kita memelihara mulai dari salat Isya berjamaah, kemudian salat subuh berjamaah, kemudian sebelum salat subuh kita kerjakan terlebih dulu adalah salat sunat fajar 2 rakaat. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita barangkali cepat datang ke masjid, mungkin saja barangkali waktu subuh belum masuk. Maka waktu kita masuk ke masjid, biasanya kalau dari rumah kita sudah beruduk dulu. Kalau belum, kita biasanya beruduk di tempat uduk yang disediakan di sekitar masjid. Kita masuk masjid, ada salat sunat, namanya salat sunat tahiyatul masjid. Itu adalah 2 rakaat. Jadi artinya apa? Kalau memang itu memungkinkan
kita kerjakan dulu salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nanti selesai imam azan, baru kita kerjakan salat sunat fajar 2 rakaat. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah. Begitu nilainya tinggi sehingga Rasulullah mengatakan semua dunia dan semua isinya ini jika dibandingkan nilainya, maka lebih bagus, lebih baik adalah salat sunat fajar 2 rakaat itu. Mari kita usahakan untuk selalu mengerjakan ini sehingga mudah-mudahan fadilah itu diberikan oleh Allah kepada kita. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.